Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa wala. Wa ويسر لي أمري ورحمة من لساني يفقهوا قولي وقل بذلك علما وارزقني رحمة من العالمين. الحمد لله من syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bersungguh pagi hari ini bersama di majelis Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, semoga berkah kita itu hati kita melaksanakan ibadah salat subuh dan dulu dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan amal ibadah kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan beliau sampai ke akhir zaman, dapat syafaat beliau, pertolongan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa darani amin ila qawlihi nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa da'wata ila al-huda wa dilalata ala al-khair amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab tentang sunanul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu katsiratun awsalaha ba'duhum ila 70 wa minha al-awwalu as-sunanul lati qabla ghuslil wajhi at-talaffuz bi niyyati sunanil wudu fa yaqulu nawaitu sunanal wudu'i. Athani at-tasmiyatu wa ta'awuz wa aqalluha bismillah wa akmaluha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Tsalisu as-siwaku wa yusannu an yakuna minal araqi wa munadda bil ma'i wa bil yadil yumna wa du'a indahu فيقول اللهم بيض به أسناني وشد به لساتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه وأثبني عليه يا أرحم الراحمين. Bismillah, kita masuk pada bab tentang sunanul wudu. Sunnah wudu itu banyak sekali. Sebagian para ulama mencatat sampai 70 sunnah daripada sunnah-sunnahnya wudu. Yang pertama, as-sunnahul lati qabla ghusl wajhi. Jadi sunnah-sunnah sebelum membasuh muka. Apa saja? Yang pertama, at-talaffuz bi niyyati sunanil wudu, yaitu melafatkan niat wudu. Ya, yaqulu nawaitu sunanal wudu'i. Jadi ketika kita mencuci tangan, kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, ini kan semua sunnah-sunnah semua ini. Jadi sunnah-sunnah ini kalau tidak diniatkan, maka dia fadhi, dia lepas begitu saja. Jadi kayak nyuci tangan biasa saja. Jadi ketika kita berniat, ketika kita mencuci tangan, maka kita harus niat sunnah, yaitu sunnah mencuci tangan. Jadi mencuci tangannya itu diniatkan sunnah. Apabila tidak diniatkan sunnah, maka seperti mencuci tangan biasa saja. Ya.
Misal kita sebelum wudhu kita cuci tangan, kumur-kumur, tapi tidak ada niat mengerjakan cuci tangan tersebut diniatkan sunnah. Apabila tidak diniatkan sunnah, maka dia lagha, maka dia sia-sia. Maka sebelum kita mencuci tangan, kita niat nawaitu sunanal wudu'i. Nawaitu sunanal wudu, atau dengan bahasa Indonesia, saya niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Berbeda dengan niatmu muka. Niat muka itu wajib. Jadi niat yang pertama, membasuh tangan, kumur-kumur apa semuanya, itu diniatkan untuk mengerjakan sunnah. Maka niatnya nawaitu sunanal wudu. Saya sengaja berniat mengerjakan sunnah wudu. Barulah kita membasuh tangan, kemudian membasuh berkumur-kumur dan istinsyak. Tapi kemudian di sini dikasih tertib. Tertibnya yang pertama talafut, itu berniatkan, dilafatkan niat tersebut. Yang kedua at-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah wa ta'awuz. Setelah tasmiyah maka mengucapkan kalimat ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau sempurnanya ta'awuz yaitu Rabbi a'udzubika min hamazis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu sempurnanya ta'awuz. Tapi yang biasa kita gunakan itu sudah cukup. Nah, kemudian ya, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga as-siwak, yaitu menggunakan kayu siwak. Kayu siwak yaitu kayu yang terbuat, ya, kayu yang terbuat dari pohon arak, kayu siwak. Nah, itu digunakan sebelum berwudu. Kemudian yang keempat ghaslul kafain, membasuh kedua belah tangan. Membasuh kedua belah tangan sampai ini namanya ya. Wa yusannu ghasluhuma ma'an. Cara membasuhnya yaitu dengan bersamaan, ya, dengan bersamaan. Ghasluhuma ma'an fayaqulu indahu Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Lalu ketika membasuh tangan kita berdoa dengan doanya yang dicatat di sini, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku minta kepadamu keberkahan dan aku meminta berlindung kepadamu dari kehancuran. Atau di doa yang lain, Allahumma fadhi yadi min ma'asika kuliha. Ya Allah, selamatkanlah tanganku ini untuk tidak bermaksiat kepadamu. Nah, maka dari tangan inilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membasuh. Kemudian diselah-selahkan tangan tersebut, nah, seperti ini, ya. Kemudian begini, ya. Kalau ada cincin diputar saja, tidak perlu dibuka. Jadi begini deh. Nah, atau diginikan juga boleh. Nah, untuk mendapatkan tasbih itu bisa digini, bisa gini, bisa. Kalau diginikan juga langsung bisa. Namanya tasbih. Kemudian yang kelima sunnahnya al-matmadha wal istinsyak, yaitu membasuh berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kaifiyatul matmadha wal istinsyak laha kaifiyataini al-wasl wal fasl wa huma. Dikatakan di sini cara kumur-kumur dan istinsyak itu ada dua. Ada pisah, ada nyambung. Ada pisah, ada nyambung. Kalau nyambung itu wa an yajma'a bainal madmatain wal istinshaq bi ghurfatin wahidah wa lahu thalath kaifiyat. Kalau dia nyambung begini. Ini air langsung gini.
Ambil air, langsung ke separuh untuk apa? Separuh kumur-kumur, langsung masuk ke hidung. Itu nyambung. Nah. Kemudian wa an yajma'a bainal matmatain an yatamatmad wa yastanshaq bi thalatha ghurfat yatamatmad wa yastanshaq bi kulli ghurfin wa hiya al-afdal. Yatamatmad wa yastanshaq jadi satu, jadi dijadikan 3. Nah, itu atau pisah. Yatamatmad wa yastanshaq bi ghurfatin wahidah. Kemudian tamatmad wa yastanshaq 1, ambil lagi, jadi 3. Atau cukup 1, nah sisakan lagi. Kalau bisa dibagi, dan itu afdal karena lebih mengirit air, tidak terlalu mubazir. Ya, kalau memang enggak bisa, cukup 1 tapi disambung. Nah, nanti ambil lagi, kumur lagi, langsung masukkan ke hidung. Itu namanya wasal, disambung. Kemudian al-fasal huwa alla yajma'a bainal madmadah wal istinsyaq bi ghurfatin wahid walahu thalath kayfiyat. Ayatamatmat wa yastanshaq bi ghurfatin, yatamatmat min al-ula salasan wa yastanshaq min as-saniyah salasan. Yaitu kumur-kumur dulu. Habis itu ambil lagi, baru hidung. Nah, itu dipisah. Nah, tapi mana yang lebih afdal, dipisah atau nyambung? Disambung. Itu lebih afdal. Sama dengan kayak sholat witir. Sholat witir itu kan ada dua cara kan? Ada nyambung, ada pisah. Nah, mana yang lebih afdal? Kalau sholat witir itu lebih afdal dipisah, bukan disambung. Tapi kalau memang mau nyambung, maka dia tidak menggunakan tasyahud awal. Jadi rakaat kedua nanti langsung nyambung ke rakaat ketiga tanpa menggunakan tasyahud. Kenapa? Agar tidak menyerupai sholat maghrib. Nah, tapi Nabi SAW lebih senang difasal, diputus. Nah, karena setelah 2 salam, kemudian naik nanti lagi baru 1, itu afdol. Itu lebih afdol. Sama juga kumur-kumur juga ada 2 cara, disambung dan dipisah. Nah. Kemudian al-istinsyaq al-madmadah wa hiya idkhalul ma' ilal fam, yaitu memasukkan air ke mulut. Wa takunu bil yadil yumna wa yaqulu indaha Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikrilak wa sabbitni bil qawli sabit fid dunya wal akhirah. Itu yang lebih mudah lagi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian ta'riful istinsyaq, kemudian memasukkan air ke hidung, idkhalul ma' ilal anf wa yakunu bil yadil yumna wa yaqulu indahu Allahumma arihni raihatal jannah, yaitu kita masukkan air ke hidung ya, kalau bisa sampai ke sini, kalau bisa ditarik baru nanti dibuang. Nah, itu dapat segarnya dapat, apalagi di subuh hari. Jadi tidak hanya sekedar dicolet ya hidung tuh digini ya, enggak, tapi kalau pertama-tama pedas, sakit. Tapi nanti kalau udah biasa, insya Allah mudah dan nyaman. Ya. Aqsal hanaki wajhil asnan wal lisa wal istinsyaq an yus'idal ma' bin nafas ilal khayshum. Nah, sampai sini. Ya, nanti baru dihembuskan lagi. Kemudian tapi al-mubalaghah fiha li ghairis shaim. Bagi orang yang kumur-kumur, dia boleh mubalaghah. Mubalaghah itu air sampai sini nih. Tenggorokan gitu. Nah, itu dianjurkan, tapi tidak bagi orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa hukumnya makruh. Sama juga tadi istinsyaq sampai ke sini itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Takutnya telajak langsung masukkan langsung ketelan. Sama juga kumur-kumur mubalaghah atau ketelan. Nah, itu
bisa menyebabkan batalnya batalnya puasa. Kecuali kumur-kumur biasa kemudian tertelan, nah itu tidak batal. Nah, karena itu sesuatu yang dianjurkan. Tapi kalau mubalaghah dalam berpuasa itu tidak dianjurkan, justru makruh untuk dilakukan. Makanya apabila sengaja atau tidak sengaja dia melakukan hal tersebut, tahu-tahu ketelan, maka puasanya batal. Oh, saya tak sengaja. Loh, orang sudah dilarang, kenapa dikerjakan? Nah, begitu. Makanya dikatakan makruh bagi yang berpuasa. Kemudian al-istinsar wa huwa ikhrajul ma' minal anaf wa yusanu an yakuna bi yadihi al-yusra wa yaqulu indahu Allahumma inna a'udzubika min rawahil nar wa su'id dar. Istinsar tadi masuk air sampai ke sini ya. Minal anaf sampai ke ke jalur hidung sampai ke atas, kemudian baru dikeluarkan. At-talaffuz bin niyah fa yaqulu nawaitu wudu'a lis-shalah, boleh. Talaffuz bin niyah sunan lati fi asna'i qasril wajhi. Talaffuz bin niyah, jadi setiap lafaz melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Setiap apapun bentuknya melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Tapi hadisnya tetap tidak bisa kita dapati apakah hadis itu langsung ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, itu namanya diambil dari kias dari hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melafadzkan niat ketika di waktu haji. Ketika Nabi haji, kemudian Nabi mengatakan nawaitul hajja wal umrata, saya niat haji dan umroh. Nabi melafadzkan. Nah, kemudian para a'immatus Syafi'iyah mengambil satu pendapat bahwasanya loh itu ada Nabi pernah melafadzkan niat, lalu diambillah dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, dengan ibadah-ibadah yang lain ini dikiaskan. Makanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memperbolehkan kias. Tapi ada pendapat-pendapat mereka yang tidak mau menggunakan kias. Jadi dia mutlak, dia tidak mau menggunakan kias. Ya. Kias itu seperti kalau tidak menggunakan kias, banyak hal-hal yang kita membutuhkan kias. Kalau tidak dikiaskan sulit. Dalam Al-Quran itu banyak hal yang membutuhkan kias. Contoh, begini. Kias itu gini. Dalam Al-Quran dikatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah perintahkan kepada kita untuk menghormati orang tua. Allah katakan jangan sampai kau mengucapkan kalimat kepada orang tuamu. Wala taqul lahuma uffin. Nah, pemahaman ini bisa dikiaskan. Saja tidak boleh, apalagi yang melebihi. Itu namanya kias. Saja ngomong aja sama emak itu tak boleh. Emak nih, itu udah haram hukumnya. Apalagi sampai membentak. Nah itu. Jadi kiasnya itu ditinggikan lagi. Kalau sedikit saja tidak boleh, apalagi banyak. Nah, contoh lagi kias. Wala taqrabuz zina. Orang kan mengatakan pacaran tuh boleh begini. Sedangkan Allah sudah berbicara kepada kita. Allah mengatakan begini. Allah tidak berbicara tentang zinanya, enggak. Tapi Allah tidak berbicara tentang pacarannya, enggak. Allah tidak berbicara tentang hal yang lebih dalam. Tapi Allah sudah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kau dekat-dekati zina. Karena mengapa? Setelah ini kau akan membuat, kalau kau dekati, maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang lebih besar daripada dari orang dekat dia tidak boleh, apalagi. Nah, jadi itu namanya pendekatan, pemahaman di dalam kias. Banyak lagi di dalam kita itu membutuhkan kias di dalam memahami konteks-konteks hukum. Sangat butuh lagi, sangat perlu sekali kias. Kalau tidak dikiaskan, sulit nanti kita
akan mendapatkan suatu hukum. Nah, jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya mereka menggunakan kias, tapi ada yang hanya menggunakan Al-Quran dan hadis. Jadi kias itu dibuang, kemudian ijma itu pun tidak ada. Sedangkan kita menggunakan 4. Ya. Al-Quran, hadis, ijma, kemudian nanti kias. Ijma itu apa? Ijma itu kesepakatan para ulama. Jadi apabila nanti tidak ada dalam urusan di dalam zamannya Nabi tidak ada, maka bisa ulama bersepakat. Contoh rokok. Apa ada di zamannya Nabi ada rokok? Tidak ada. Lalu dari mana kita bisa menghukumi rokok? Nah, kan begitu. Jadi disepakati para ulama dengan mengambil kaidah-kaidahnya. Kenapa rokok ini bisa makruh? Kenapa rokok ini bisa haram? Nah, ilahnya apa? Jadi hukumnya itu ilahnya, sebabnya kenapa? Nah, oh, rokok ini mudarat. Oh, rokok ini bau. Nah, kan begitu. Dilihat apa sesuatu yang bau itu di zaman Nabi itu ada enggak? Sesuatu yang bau dan mengganggu itu dilarang. Ada. Apa dia? Makan bawang. Ya, ketika berbicara tentang bawang, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang makan bawang, maka jangan dekat dengan musolah kami. Ya, jadi ada larangan. Larangannya apa? Karena bau. Dan malaikat pun tidak ingin dekat. Nah, jadi hal-hal seperti ini diambillah para ulama. Oh, rokok itu karena bau. Sebagian lagi mengatakan haram. Kenapa? Karena dia mudarat. Mudaratnya apa? Manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya. Saya kira tidak ada setiap dokter sekalipun yang mengatakan merokok itu sehat. Hanya pecinta rokok yang mengatakan rokok itu sehat. Setiap orang akan mengatakan, orang perokok sendiri pun sebenarnya kalau ditanya apakah rokok itu sehat, dia katakan tidak sebenarnya. Kan begitu. Hanya saja hati mulutnya saja yang mengatakan nyaman, tidak apa-apa, tapi hati kecilnya akan berkata sebenarnya rokok ini sakit. Sebenarnya kan begitu. Cuma karena udah senang, udah cinta, sulit dia untuk mengatakan yang benar tadi. Nah, jadi apakah ada, kembali lagi, apakah ada di zaman Nabi? Tidak ada. Lalu bagaimana kita menghukuminya? Nah, inilah diperlukan namanya ijma, kesepakatan para ulama, tapi pengambilannya tetap daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengambilan daripada hadis Nabi tidak mungkin dia dapat rokok, dicari ada tidak zaman Nabi rokok tak dapat. Lalu kalau ada nanti rokok apa namanya sempurna misalkan, tak dapat, kan begitu. Tapi ada kawan saya tuh bilang rokok yang ada cuman di dalam Al-Quran itu cuman rokok di Samsu tadi. Kok bisa? Kata saya, iya, itu dalam surat An-Nisa itu ada katanya. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan yang top menurut kalian, yang baik menurut kalian, 2, 3 atau 4. Nah, itu 2, 3, 4 katanya. Nah, itu ada 2, 3, 4. Itu ada. Astagfirullahaladzim, binti ini katanya ada aja. Iya beb, kata dia. Itu memang dalilnya itu katanya. Bahkan saya merokok itu, saya tak mau rokok lain katanya. Mau rokok ini. Dia pula rokok ini nih kata dia nilai-nilai ibadahnya ada. Kok bisa kata saya? Iya. 2, 3, 4 kata dia. 2 itu subuh, 3 itu maghrib, 4 itu zuhur, asar dan isya. Begini. Lalu dia bilang kenapa di atasnya tuh fatsal katanya. Nah, fatsal dibahas sama kawan saya tuh karena dia tuh ahli nahu dia, ahli bahasa Arab. Fatsal itu aslinya beb kata dia, bukan fatsal, aslinya fasolli kata dia.
Fasolli itu maka sholatlah engkau kata dia. 2, 3 atau 4. Nah, jadi sholatlah 5 waktu kata dia begitu. Maka tapi digunakan fatsal. Sebenarnya kalau diiklal kata dia, diiklal itu aslinya nanti jadi fasolli kata dia. Sholatlah kata dia. Nah, makanya rokok ini nih rokok apa? Rokok hebat deh kata dia. Kenapa? Dia jak bintangnya. 9. Jadi apa ini 9 wali songo kata dia. Makanya 2, 3, 4 kalau digabungkan jadi 9. Sesuai dengan bintangnya 9. Oh, iya sih. Hebat juga ente kata. Nah, iya. Namanya juga rokok. Apapun akan dijadikan dalil gitu sih. Salah pun jadi benar. Namanya juga orang ingin dalil. Nah, kemudian nah, ini beberapa dalil yang kita gunakan untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini dulu. Kita ambil beberapa pandangan. Ya, beberapa pandangan. Wa qad at-tasmiyah fi bad'il wudu. Ya, tasmiyah yaitu mengucapkan tasmiyah basmalah bi an yaqula inda ghusli yadihi ila qu'aihi bismillah al-warid alaihi salam fi marwahu Tabrani an Abi Hurairah bi isnadin hasan. Bismillahil azim walhamdulillah ala dinil islam wa qila al-afdal bismillahirrahmanirrahim amalan bi hadisin kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa harus bismillah? Karena mengambil daripada hadis Nabi SAW, setiap satu amalan apabila tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut akan menjadi kurangnya keberkahan. Jadi apapun bentuknya, apalagi dalam wudhu. Wudhu ini kan ibadah. Apabila wudhu ini tidak kita awali dengan basmalah, maka wudhu ini akan menjadi sia-sia saja. Tidak ada yang namanya ibadah. Hanya sekedar membolehkan kita sholat, tapi tidak mendapatkan sunnah-sunnah atau mendapatkan keberkahan di dalam berwudu tadi karena tidak menggunakan basmalah. Wa qad i'tabara al-Malikiyah tasmiyah min fadhailil adab al-wudu wa wajibal Hanabilah tasmiyah indal wudu. Akan tetapi menurut mazhab Hanabilah membaca bismillah itu hukumnya wajib. Jadi dalam mazhab Hambali apabila tidak menggunakan bismillah maka wudhunya tidak sah. Dalam mazhab Hambali apabila seseorang berwudhu tidak menggunakan bismillah maka wudhunya tidak sah. Daliluhum, dari mana dalilnya? Qaulu sallallahu alaihi wasallam la sholata liman la wudu'alah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismullahi alaih. Tidak sempurna salat seseorang, artinya tidak sah salatnya seseorang apabila tidak menggunakan wudu, wala wudu'a, dan tidak sah wudu seseorang apabila tidak menyebut nama Allah. Nah, jadi hadis ini diambil oleh Imam Hanabilah. Imam Hambali mengatakan sebagaimana Nabi mengatakan tidak sah seseorang yang berwudu apabila tidak mengucapkan bismillah. Tapi Imam Syafi'i mengambil hadis ini pemahamannya tidak menerjemahkan pemahamannya tidak sah, tapi kurang sempurna. Tapi Imam Hanabilah tidak mau. Nah, Imam Hanabilah mengatakan la sholata liman la wudu'ala, karena hadis ini nyambung. La-nya itu la nafiyah, mentiadakan, berarti tidak sah sholat seseorang apabila tidak berwudu, juga tidak sah wudu seseorang apabila tidak menyebut nama Allah. Nah, jadi pandangan Imam Hanabilah, Imam Hambali, maka membaca bismillah hukumnya wajib. Wa qaulu alaihi salam min hadis Sa'id bin Zaid, dengan hadis Sa'id bin Zaid, hadis Abi Sa'id, la wudu'a liman lam yadhkur ismullahi alaih. Dikatakan tidak sah wudunya seseorang apabila tidak menyebut nama Allah. Istadallal Hanabilah ala wujubi tasmiyah bihadhil ahadis. Dikatakan
pengambilan Imam Hanabilah menjadikan ini suatu argumentasi, satu dalil mengatakan bahwasanya wajib bagi seseorang ingin berwudu dengan mengucapkan basmalah. Wa ta'wilul jumhur hadza bi annahu waridatun li nafyil kamal la nafi sihhah. Tapi jumhur yang lain mengatakan pemahaman ini bukan pemahaman mentiadakan sah atau tidaknya, tapi hanya tidak sempurna saja. Jadi pemahaman tadi menerjemahkannya la wudu lah, orang yang berwudu tapi tidak mengucapkan basmalah, wudunya sah tapi kurang sempurna karena tidak membaca bismillah. Kemudian hadis sama dengan la sholata li jaril masjid illa fil masjid, ya. Tidak sah sholatnya seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini kan bahaya hadis ini. Kalau diterjemahkan secara teks saja berbahaya. Kasihan orang yang rumahnya di samping masjid. Kalau orang yang rumahnya di samping masjid bertetangga dengan masjid, sholatnya di rumah mutlak, Pak, sholatnya tidak sah. Iya, orang hadisnya begini. Nah, tapi pemahaman hadis ini perlu dijabarkan. Kalau hanya sekedar menerjemahkan saja berbahaya. Kita lihat hadisnya begini. Dari hadis ini riwayat Imam Daruqutni dari Jabir. Ini sering dijadikan dalil, tapi orang yang menggunakan dalil ini pun terkadang dia tidak paham. Jadi menghantam orang-orang yang bertetangga dengan masjid, sehingga orang yang bertetangga dengan masjid itu wajib sholat di masjid. Sehingga dia katakan, ente cuma aja rumah di samping masjid, tapi sembahyangnya di rumah, maka sembahyang ente tak sah. Bayangkan perspektif Imam Syafi'i memahami ya tetangga itu 40 ke samping, 40 kanan, 40 kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Antum boleh hitung rumah antum dengan masjid. Kalau masih kena 40, berarti antum masih tetangga dengan masjid. Itu pandangan Imam Syafi'i. Nah, maka hadis ini tidak bisa ditelan mentah-mentah. Tidak bisa ditelan mentah-mentah. Hadis ini mengatakan, jumhurul ulama mengatakan, la nafi sihah ka hadisin la salata li jaril masjid illa fil masjid. Hadis ini mengatakan bukan tidak sah orang yang bertetangga dengan masjid apabila sholat dia di rumah, bukan tidak sah, hanya tidak sempurna. Kan kasihan orang, misalnya dia bertetangga dengan masjid, habis capek, letih, kerja atau semuanya, lalu entah apa, mungkin gimana lah keadaan yang kita tidak tahu, lalu dia sembahyang di rumah, tak sembahyang di masjid, berarti sembahyangnya tidak sah, berbahaya. Nah, maka pemahaman hadis ini bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Wa hadisin zikrullah ala qalbil mu'min summiya aw lam yusammi bi qarinati hadisin marfu' ibni Umar man tawadda'a wa dzakara ismallahi alaihi kana tahuran li jami'i badanihi wa man tawadda'a wa lam yadhkur ismallahi kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu kemudian menyebut nama Allah, kana tahuran li jami'i badanihi, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan seluruh badannya. Jadi dengan kita bismillah, wudu tadi membuat badan kita, seluruh badan kita ini bersih. Walaupun yang tidak tersentuh dengan air wudu. Tapi orang yang tidak membaca bismillah, yang bersih itu hanya anggota wudunya saja. Yang tidak terkena tidak suci. Artinya tidak bersih semuanya. Tapi ketika dia membaca basmalah, seluruh anggota tubuhnya akan menjadi bersih. Nah, itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW, bahwasanya berwuduklah dengan mengucapkan basmalah. Hadis yang lain mengatakan dari Sayyidina Anas bin Malik, tawadda'u bismillah ay qailina dzalika.
berwuduklah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wa innama tajibut tasmiyah di ayatil wudu'il mubayyinah liwajibatiha. Sepakat para ulama tidak mengatakan bahwasanya basmalah itu hukumnya wajib, hanya Imam Hanabilah saja yang mewajibkan basmalah. Jadi mereka orang-orang Muhammadiyah sama karena mazhabnya mengikuti pandangannya mengikuti Imam Hanabilah, Imam Hambali, maka bismillahnya hukumnya wajib bagi mereka. Kemudian al-madmadah wal istinsyaq. Tadi kan bagi kita kan sunnah. Kita lihat pandangan siapa yang mewajibkan. Al-madmadah wal istinsyaq wal madmadah idkhalul ma' fil fam wa tarahu wa isti'abu jami'il fam bil ma' wal istinsyaq wa yulhaqu bihi sunnatul insisar wa hiya daf'ul ma' bi nafsihi ma'a wad'i asbihi as-sababah wa lihab minal yadi disra'an kama yaf'alu ma minkum min ahdin yuqaribu wuduhu thumma yatamadmad wa yastanshaq wa yastansar illa kharrat khatayahu fihi wa khayashimihi ma'al ma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seseorang berwudu kemudian berkumur-kumur dan istinsyak memasukkan air ke hidung kecuali Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan segala kotoran-kotoran atau kesalahan-kesalahan yang ada di mulut dan yang ada di hidung, semuanya ini seakan-akan berjatuhan. Dosa-dosanya mulut, apa semuanya ini pernah mencaci, maki, apa semuanya tadi itu, dengan berkah berwudu dikumur-kumurkan, apa yang keluar dari air tersebut itu adalah kotoran-kotoran dosa-dosa kita. Kemudian wattafaqal ulama wattafaqal fuqaha ala annaha tusannul mubalaghah fihi lil muftir ghairi shaim. Jadi sepakat para fuqaha mengatakan mubalaghah itu hukumnya sunnah. Jadi sampai menyampaikan air ke tenggorokan itu hukumnya sunnah. Dikatakan di sini iza tawadda'ta fa ablighil madmadah. Nabi mengatakan apabila kalian berwudu maka sampaikanlah madmadah kalian dan istinsyak malam takun shaiman. Tapi larangan Nabi apabila kalian tidak dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa jangan. Nabi melarang untuk istinsyak dan mubalaghah tadi. Asbighil wudu' wa khalil bainal asabi' wa baligh fil istinsyak ila an takuna shaiman. Wa la tusannul mubalaghah li shaim bal tukrahu li khaufil iftar. Bahkan ulama mengatakan memakruhkan mubalaghah apabila dalam keadaan berpuasa. Kemudian wal mubalaghah fil madmadah an yablughal ma' ila al-aqsal hanak. Mubalaghah sampai ke sini. Itu. Wal hanak wajhul asnan wa yusannu imraru asabil yusra ala zalik. Wa istinsyak an yas'adal ma' nafas ila khaisum wa yusannu idaratul ma' fil fam. Wa yusannu istinsar lil amri fi khabarihi Ibn Abbas istansiru marratain bil balighatin. Wa ibaratul Hanafiyah fil madmadah wal istinsak huma sunnatani muakkadatani. Imam Hanafiyah dalam kumur-kumur dan istinsyak huma sunnatani muakkadatani. Itu sunnah muakkad mustamilatani ala sunan khamsin at-tartib wa tasrif tajdidul ma' wa fi'lul yumna. Wa qala al-Malikiyah yundabu fi'lul madmadah wal istinsyak bi thalasi hurufat li kulli minhuma wa wala muftir. Malikiyah mengatakan madmadah dan istinsyak itu dengan tiga cedokan. Gitu. 3 kali. Ya. Wa yar Syafi'iyah fil asah anna tartiba fi mustahab la mustahab bi aksi taqdimil yumna ala al-yusra wal azhar kama qala an-Nawawi tafdilul jama' ala al-fasl bainal madmadah, yaitu Imam Nawawi mengatakan tadi untuk mengedepankan digabung kumur-kumur dan istinsyak. Jadi airnya tidak dipisah. Jadi kumur-kumur dan langsung masuk air ke hidung. Wal masyhur bi madzhabil Hanabilah anal madmadah wal istinsyak wajibani fi taharataini jami'an. Tapi masyhur dalam mazhab Imam Hanabilah bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak membasuh air ke hidung itu hukumnya wajib. Nah, itu pendapat daripada Imam Hanabilah. Jadi di sini dikatakan sunnah at-talaffuz an yabda'a bil wajhi min a'la. Kemudian ini sunnah-sunnahnya wudu
Kemudian memulai dari atas, apabila itu dari muka, jadi ambil air wudhu, kemudian dari atas, kemudian ke bawah. Dari sinilah niatul wudhu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari. Kemudian hidungnya sini. Takutnya tidak kena. Ya. Takutnya tidak kena. Misalkan begini aja. Air kan jatuh. Ini kan tidak. Takutnya tidak kena. Tadi ini. Sunnah begini kan. Selama ini juga payah. Ya. Gini, ambil air, ambil dari atas, gini kan, sini, ini kena kan, ini, ya karena ini wajib semua ini kena wajib, ini, langsung ini ya. Nah, kalau tayamum justru ini wajib, ya, wajib diginikan. Takut tidak. Kalau air masih kemungkinan bisa kena untuk mengginikan, kemungkinan dia bisa kena. Karena sifatnya kan lentur air. Artinya bisa merambah ke sini. Tapi kalau debu itu wajib kita ginikan. Langsung begini nih. Ya, sini ini harus kena ini. Ya. Bi an ya'khudhal ma' bi yadayhi jami'an. Jadi dengan mengambil kedua belah telapak tangan. Jadi tidak satu begini atau keran begini enggak, tapi dengan dari atas langsung gini. Sininya an ya'khudhal ma' ta'ahudul ma' sini ini dikatakan ya. Takutnya tidak kena saja, maka disunahkan untuk dipegang gini kan. Ya. Ta'ahudul lihat ini sini. Ya. Kemudian mashul udhunain, khurujan min khilafi man yaqulu innal udhunaini minal wajah. Kemudian ini langsung diusap ya. Telinga ini diusap. Jadi naik gini. Suka kan? Telinga kena kan. Tapi hanya sekedar diusap. Karena kan menurut pandangan Imam Hanabilah, telinga ini hukumnya wajib karena dengan hadis Nabi sesungguhnya telinga ini termasuk daripada muka. Jadi Imam Syafi'i tetap mensunahkan untuk mengusap telinga. Jadi diikutkan. Jadi bukan hanya sekedar sampai di sini. Tapi wajibnya hanya sini saja. Wajibnya sampai di sini. Jadi sini ujung rambut sini, ya, ujung rambut. Cuman kalau udah botak, ya terus dipikirkan lagi. Ya. Ini aja yang standar aja. Kalau orang sulah sampai sini, masa dari sini air? Tak mungkin juga. Ya, di sini aja. Ya. Kalau sampai sini, sini, kemudian sini, dagu. Di sini kena nih. Ini wajibnya. Tapi Imam Syafi'i tetap mensunahkan untuk mengusap telinga. Karena keluar dari pandangan yang mewajibkan sesungguhnya kedua telinga tersebut termasuk daripada anggota muka. Mashul udhunain. Italatul ghurrah wa hiya ghuslu ma zada ala haddil wajh min jami'i jawanibihi. Dilebihkanlah begini. Enggak apa-apa lebihkan aja. Dilebihkan. Terutama nanti kalau orangnya bercambang, berewok banyak begitu, kemudian jenggotnya tebal semuanya, itu lebih lagi. Kan dikatakan di sini italatul ghurrah at-takhlilul lihiyatil al-kissa wal aridainil kasifain wa yakunu bi asabi'il yumna minal asfal wa bi ghurfatil mustaqillah. Jadi orang yang punya jenggot yang tebal itu dia begini, nanti dia gini aja, begini kan. Jadi gini. Saya terakhir, begini kan. Atau diambil air lagi dengan air diginiin lagi. Diginiin. At-tasrisu fi ma madah. As-salisu as-sunanul italatul ghurrah wa hiya ghuslu ma zada ala wajhil jami'i jawanibihi. Ad-dalak wa huwa imrarul yadi 'alal udwi. Yaitu
digosok, ya. Ketika tangan digosok. Jadi tidak cukup dengan air disiram air cukup begini, enggak. Tapi menurut bahasa pandangan Imam Syafi'i boleh. Tapi kan pendapat yang lain kan mewajibkan. Imam Malik mewajibkan. Maka Imam Syafi'i tetap mengambil ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita menerapkan wudhunya Imam Syafi'i secara sunnah-sunnahnya, maka kita akan dikatakan wudhu sah secara 4 mazhab. Apabila kita terapkan sunnah-sunnahnya. Kalau kita tak terapkan sunnah-sunnahnya, ya tak dapat. Tapi kalau kita terapkan sunnah-sunnahnya, maka dia akan sempurna secara 4 mazhab. Maka waktu kita haji, kita punya guru mengatakan, kita kan bingung waktu itu. Apakah kita harus pindah mazhab, Ustaz? Katanya tidak perlu. Ya, udah, ente wudhu secara 4 mazhab, maka wudhunya ente itu sah secara mazhab. Jadi tidak perlu dengan berpindah mazhab. Jadi udah wudhu ya secara sunnah-sunnahnya Imam Syafi'i. Nah, itulah pandangan daripada Imam Syafi'i. At-takhilul lihyah as-sunnah lati fi asna'il qaslil yadain an yabtadi'a minal kaffaini idza kana yasabbul ma'ala nafsihi. Ini sunnah-sunnah yang lain lagi, kelanjutan daripada tangan. Sedikit tambahan dari sini dikatakan sunnah 3 kali. Dari mana taslisul ghusl? Ittafaqal fuqaha ala annahu yusannu taslisul ghusl wa i'tabara al-malikiyah min fadailil wudu. Setiap hal Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tiga kali. Jadi 3 kali, yang ini 3 kali, yang ini tiga kali. Jadi Nabi senang dengan yang witir-witir, jangan yang ganjil. Nabi senang. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah juga senang dengan sesuatu yang ganjil. Maka dikatakan lama sabata fi sunnah ka hadisi Amr bin Syuaib min taslisi ghuslul kaffain, ketika basuh tangan itu 3 kali, wal wajh wal zira'ain wa innama lam yajib, tapi tidak diwajibkan, li annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrah wa qala hadzal ladzi la yaqbalullahu al-amal illa bih, wa man tawadda'a marratain qala hadza yudha'ifu Allah bihil ajr. Nabi wudu sekali-sekali pernah, Nabi wudu 2 kali pernah, Nabi wudu 3 kali pun pernah. Lalu Nabi mengatakan, orang yang cuma wudu sekali-sekali, ini sekali, apa kata Nabi? Terakhir kita tutup. Seseorang yang berwudu sekali-sekali, Nabi mengatakan, hadzal ladzi la yaqbalillahu al-amal illa bih. Ya, ini hanya cukup untuk amalnya diterima saja. Ya, jadi cukup untuk amal diterima. Nabi kan tidaklah diterima amal ini kecuali dengan cara ini. Nah, cukup diterima. Tapi kalau orang yang wudunya 2 kali, maratain, hadza yudha'ifu Allah bihil ajr maratain. Orang yang wudunya 2 kali, Nabi mendoakan ini amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Lalu orang yang berwudu 3 kali, man tawadda'a salasan qala hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Kata Nabi, inilah wuduku dan wudunya para anbiya sebelum aku. Jadi Nabi itu paling cinta seseorang berwudu 3 kali. Jadi dengan catatan kalau air itu ada, kalau air cukup, kalau air tak cukup, ya jangan dipaksakan untuk 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang tanya. Apakah itu bisa berlaku orang dulu tidak tahu teknis seperti ini, cara yang telah
ilmu mengajarkan untuk memanfaatkan sunnah saya yang lalu-lalu itu bisa saya ganti dengan bacaan Bismillah Walau lalu dari yang saya sebutkan masalah dalam melakukan sholat di rumah dengan tidak sedikit. Maksud saya sebenarnya ini apakah dengan hitungan itu kalau sholat termasuk derajat atau belum atau belum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalimat Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kapan kalimat itu digunakan? Kalimat itu digunakan ketika kita lupa membaca doa. Jadi misalkan ketika kita makan nih, pas di pertengahan makan, kemudian kita ingat, ya Allah, saya lupa baca doa. Maka antum bukan doanya Allahumma barik lana fima razaqtana, enggak. Maka doanya Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, sebagai penebus daripada kelupaan daripada doa tadi yang kita ingin panjatkan di awal, ternyata kita lupa, maka didatangkanlah Bismillah tersebut di pertengahan dengan kalimat Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Jadi apapun bentuknya tadi, dalam wudhu atau dalam apalagi dalam hal apapun lah, ketika kita lupa mengucapkan basmalah, ingat di pertengahan kalimat tersebut, maka kita mengucapkannya dengan mengucapkan kalimatnya Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, dengan begitu. Jadi yang dulu-dulu Pak Haji tak usah diqodho, tak usah udah yang dahulu ya biarkan saja, karena tidak tahu ya tidak apa-apa. Yang sekarang yang tahu ya itu yang dikerjakan. Tapi kalimat itu bisa digunakan untuk didatangkan ketika kita lupa, atau biasanya digunakan untuk ketika membuka baju. Ketika kita buka baju dalam keadaan tidak berbusana, maka gunakanlah Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Biasa digunakan itu agar mata-mata jin apa semuanya tidak melihat daripada aurat kita. Nah, biasa digunakan itu doanya. Kemudian yang kedua, apa makna daripada tidak sempurna sholatnya seseorang tersebut? Artinya tidak sempurna dari segi pahala. Tidak sempurna dari segi pahala. Kalaulah dia sholat di masjid, maka pahalanya lebih besar. Kalau dia sholat di rumah, sedangkan dia bertetangga dengan masjid, maka pahalanya sehusu-husu apapun sholatnya dia, maka sholatnya ya tetap derajatnya bisa 70, bisa 75, bahkan nanti bisa 6. Jadi dia sulit dia untuk mencapai derajat yang 100, karena dia bertetangga dengan masjid, dan kemungkinan bagi dia untuk sholat di masjid. Walaupun dia sholat di rumah itu dalam keadaan berjamaah sekalipun. Nah, walaupun dia dalam keadaan sholat berjamaah sekalipun, karena dia bertetangga dengan masjid, maka sholatnya tadi tidak sempurna. Jadi dari segi pahala, dari segi kesempurnaan pahala. Tapi dari segi sah atau tidaknya, sah. Dimanapun seseorang itu sholat ya sah. Jangankan di rumah, ya sholat dimanapun. Innama ju'ilat liyal ardu masjidah, kata Nabi. Sesungguhnya dijadikan bumi ini masjid bagi umatku. Artinya dimanapun kita mau sholat ya sah saja. Mau sholat di jalan pun boleh. Artinya di mana tempat ini masjid bagi umatku. Nah, itulah hebatnya, keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak harus beribadah di rumah ibadahnya, enggak. Di bawah pokok pun boleh kita sembahyang. Kalau memang hanya sempatnya di waktu itu, tak bisa ke masjid, hanya bisa di bawah pokok. Di bawah pokok. Mau di mana lagi misalkan? Di atas air, asal bisa ya di atas air. Begitu. Boleh. Di mana tempat Nabi SAW memperbolehkan. Hanya saja
karena ini afdoliyah, ya, karena dia bertetangga dengan masjid, ya diharuskan dia untuk memakmurkan masjid. Wallahu a'lam. Seperti itu. Silakan, antum lagi. Khusus bagi orang yang operasi mata ini kan akan sulit, karena kalau saya belum pernah terima mata ini kalau kena air mata itu 10 hari. Nah, itu dalam praktek itu kalau kita mata termasuk bulu mata ini tidak dikenakan, ya itu yang lebih baik supaya tidak patah Salam. Artinya wudunya, apa dia pakai perban? Enggak kan? Tidak diperban matanya kan? Kalau pernah saya lihat dia ada pakai penahan mata itu, ada juga pakai perban. Kalau pakai perban ya dia tayamum, nanti dia wajib tayamum. Iya, berarti dia nanti masuknya dikategorikan wudunya orang jabiroh, yaitu wudunya orang yang menggunakan perban. Jadi pas nanti di anggota muka, maka dia nanti tayamum. Itu khusus muka atau termasuk tangan? Tangan juga nanti bisa. Setiap tayamum nanti. Dia tayamum tapi dia tetap wajib wudu. Dia tetap wajib wudu dan dia wajib tayamum. Jadi 2 kali dia mengerjakannya. Dia contoh begini. Misal Rasulullah matanya diperban, ya, katakanlah perban gini, nah, berarti kan mengambil tempat yang diwajibkan untuk dikenakan air kan, sini, ya. Maka dia tetap menggunakan air, ya. Dia berwudu, tapi jangan dikenakan air ini, ya. Jangan kenakan air, lewatkan saja. Nah. Tapi yang sehat tetap dikenakan air, ya. Nah setelah itu diambil tayamum, berhentikan dulu wudu, dia tayamum, seperti biasa, selesai, nanti dia baru lanjut wudu lagi, apa tuh lanjutnya? Berarti tangan, selesai, kepala, kaki, apa semuanya selesai. Jadi dia wudu kemudian tayamum, karena dia tidak bisa mencapai kesempurnaan wudu karena ada hal yang ditutupi di sini, maka dia wajib untuk tayamum. Itu yang memperbolehkan dia nanti untuk sholat. Nah itu namanya wudunya jabiroh, wudunya orang yang dalam keadaan menggunakan perban. Sama orang yang dipen tangannya patah, misalkan Rasulullah patah, wajib dibuka dalam keadaan 1 bulan. Gimana? Apa dia tidak boleh? Apakah dia tayamum? Langsung antum suruh dia tayamum? Oh tak boleh. Mana boleh langsung tayamum? Orang anggota ini sehat kok, muka sehat, ini kaki sehat, tidak boleh dibantai langsung tayamum. Jadi yang muka ya tetap dikenakan air, wudu sampai di sini. Nanti setelah di sini tayamum. Nah setelah tayamum nanti lanjut baru mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, seperti itu nanti wudunya orang yang jabiroh namanya, orang yang menggunakan perban. Tergantung nanti macam mana. Kalau memang kenanya tidak kena, bisa dikenakan air, cuman ditutup mata, berarti tak wajib. Itu kan tadi kan sunnah untuk dikenakan begini kan sunnah. Nah, artinya kalau dia begini aja bisa, udah boleh, tidak perlu dia seperti tadi. Allah alam. Oke, boleh. Ya, iya. Istinsyak yaitu air ke hidung. Ya, air ke hidung. Jadi ada istinsyak, ada istinsar. Kalau istinsar dia langsung naik ke sini, gitu. Ya. Ditarik begitu. Itu istinsar. Jadi
Nah, kalau kumur-kumurnya mubalaghah sampai sampai sini. Nah, itu kalau tenggorokan. Kalau kumur-kumur. Kalau air ke hidung, istinsar seperti biasa, sampai di sini aja, di situ dibuang. Tapi kalau dia istinsar, nah begitu baru jadi dia lebih naik lagi lebih naik lagi ke atas. Jadi dia ada istilah dua bagi mencuci hidung tadi, ada istinsyak, ada istinsar. Ya, ada istinsar dia naik ke atas lagi, ditarik lagi, nah disedot ke atas. Nah gitu. Allah alam. Ya, ya. Salam. Dulu di Ustaz, kalau mau pergi ke kondangan atau apa itu kan janjian sama teman-teman. Jadi istilahnya dulu baru kita dandan terus sholat, itu hukumnya bagaimana Pak? Wudhu, habis wudhu Dandan, ya, pakai baju tenang, udah pakai baju, kan ada janjian gitu kan. Sholat Pak, itu hukumnya gimana? nggak apa-apa, boleh. Artinya udah wudhu kan, wudhu dulu sudah, kemudian dandan. Kemudian make upnya tidak ada berbau-bau yang sifatnya maaf, alkohol najis atau apa, enggak kan? Enggak ada. Saya kira sih bersih lah. Kalau sekiranya enggak, artinya tidak ada bahan-bahan yang sesuatu yang diharamkan atau apa, boleh-boleh saja. Kalau seandainya memang ada yang sifatnya najis atau apa, ya bisa nanti membatalkan sholat karena sesuatu yang kita bawa adalah najis. Itu kembali lagi lah ke make upnya tadi lah. Kita tidak tahu apa bahannya atau apa, tapi selagi sudah ada label halal daripada MUI-nya, udah boleh saja. Ada yang bertanggung jawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.